sekaligus markas Kobar 9. Kegiatan baca puisi peringatan hari lahir Hairil Anwar ini peringatan yang ketiga kalinya kita laksanakan di Padepokan Depo ini. Untuk mempersingkat waktu karena sudah asar ini, kita panggilkan Ketua Kobar 9 Febri Alintani untuk menyampaikan sepatah dua patah sambutan untuk kegiatan kita hari ini. Kepada Febri Alintani kami persilakan. Ini terpatah-patah ini. Boleh balik dah, oi. Seniman lah tua kalau sini. Kamu yang tua, kami masih muda kan lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Ya, pada hari ini syukur alhamdulillah kita bisa kumpul di Padepokan Rendezvous Sekretariat Komunitas Batang Hari 9. Sekretariat Kobar ini baru diresmikan. Tadinya di tempat saya, ini di Tir Sekaris Kobar 9. Dan seperti dikatakan oleh Ali Goik tadi, hari ini kita akan membuat kegiatan baca puisi bersama 102 Hairil Anwar, dan ini kali ketiga diadakan di tempat ini karena memang Fir ini pengagum berat dari Hairil Anwar. Kalau saya baca puisi-puisinya seperti baca puisi Hairil, sebagian itu ada, sebagian Rendra, sebagian Tarja, ada pengaruh maksud saya gitu. Kawan-kawan semua, ada di sini penyair juga semenjak saya ingat ini, ada Jahid ini di belakang, deklamator tahun 80-an, juga salah satu pengagum Hairil. Jadi kalau saya ingat dulu dalam lomba-lomba baca puisi 80-an, 90-an ituin, iya 90-an itu, ini selalu Jahid ini banyak yang pialanya di rumah, semeja tuh piala kalau baca juara satu. Ganti duitnya kita baca dijual sekarang. Kalau tahu nak demen, kita duitnya baik duit. Jahid selain Rendra, ini pengagum Rendra dia. Kalau baca Rendra itu masuk ke dia galau. Teko cara ngomong, cara jalan, termasuk cara cewekan ya. Cara sakitnya beda. Sakitnya beda. Jadi ini kawan-kawan seniman semua, dan kemudian Jiji Polong juga terus sempat behomian juga seperti Hairil, orang ini behomian. Jadi kata Sapardi, Hairil itu betul-betul mewakili ciri-ciri seniman waktu itu ya. Tidak di Sanusi Pane, Amir Hamzah dan lain, tapi seniman yang binatang jalan itu ya Hairil, yang umurnya cuma 27 tahun dan meninggal. Dan kemudian kalau kita baca puisinya, kalau kita melihat perjalanan hidupnya, ya hidup Hairil adalah puisi itu sendiri. Ternyata puisi-puisi yang keluar, yang indah keluar dari Hairil itu dibalut oleh tubuh yang rapuh, yang sakit-sakitan, yang kena asam lambung, tipes, TBC, dan kabarnya juga ada spilis. Dia meninggal betul-betul sebagai si binatang jalan gitu, sesuai dengan puisinya. Nah ini saya kira perbedaan penyair dengan kiai. Kiai selalu mengeluarkan ucapan yang normatif, yang baik-baik, yang ideal. Tapi kalau penyair dia mengatakan dirinya sendiri apa adanya. Itulah kejujuran, jujur dalam hidup dia. Jadi beda penyair dan kiai begitu. Tetapi meski demikian, yang keluar itu indah, tetap saja menjadi inspirasi kita semua. Banyak kata-kata Hairil yang menjadi seperti pepatah kita. Sekali berarti sudah itu mati. Atau mampus kau dikoyak-koyak sepi misalnya. Atau kalau dalam puisi Si Binatang Jalan sendiri, kemudian ada beberapa lagi diksi-diksi yang seringkali dipakai, dipinjam oleh penulis-penulis lain, dan kita sendiri juga sering mengatakan, aku mau hidup 1000 tahun lagi, itu yang paling top ya. Dan juga kawan-kawan lain, ada Indah di sini.
Indah saya ingat betul waktu masih SMA Indah ya, masih ikut lomba baca puisi ya di Dewan Kesenian ya. Malah pernah di mall gitu Indah ya. Pernah di mall dan kemudian ikut diskusi puisi. Ada puisi Indah yang masuk juga dalam antologi ya, di Dewan Kesenian waktu itu ya. Indah dimulai saya lihat potensi Indah luar biasa itu dalam. Cuma saya tidak melihat lagi tulisannya sekarang. Suatu ketika kita ingin launching buku Indah. Nah, Indah dan kemudian dia baca puisi unik-unik diksi-diksi Indah ini. Dia betul-betul berjuang mencari diksi yang baik. Dan selamat datang Indah di sini. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut. Katanya di rumah Indah waktu itu. Ya, boleh. Dan Indah didampingi Pak Camat kita, Pak Camat Mabang. Tadinya Pak Camat Kemuning ya, ini belum Mabang. Waktu Camat Kemuning sempat membersihkan cagar budaya itu, gua Jepang gitu. Selamat datang Pak Camat. Bagus aja. Jadi gimana nih kalau berdampingan dengan sastrawan gitu? Harus ikut alur juga ya Pak Camat ya. Ini satu kebahagiaan juga tentu bagi kami dari komunitas sastra ini. Ada birokrat yang mau tak mau ini karena istri mau tak mau ikut dan terlibat di sini. Terima kasih. Nanti baca puisi Pak Camat ya. Ya seperti sambutan biasa lah. Gitu ya. Yang panjang-panjang bayar mana kalau pendek. Ada kawan lagi yang baru datang ke sini pertama kali, Indra Cahaya Sempurna. Ya, betul ya Cahaya Sempurna ya. Sempurna. Kawan ini juga birokrat sama sipil ya, sipil di Polda, dan kemudian penari dari seniman gitu. Cukup banyak saudara. Kemarin waktu penyuluhan hukum ternyata dia juga kalau lepas dari sipil mau jadi advokat juga, sarjana hukum kan itu. Jadi kemarin banyak diskusi tentang hukum. Selamat datang juga dan keluarga ya datang ke sini ya. Selamat datang sudah datang ke sini dan juga ada Benny. Ini Ramon ya. Iskandar juga. Advokat juga. Sama-sama Iskandar. Ada Iskandar Sabani, ini Iskandar baik. Iskandar baik. Iskandar Sultan, aduh. Baik, selamat datang di sini dan yang lain mungkin belum sempat ada. Dan Nasir juga, jurnalis, ada Khoiri, penyanyi. Dan ibu kepala sekolah. Apa? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Dia penyanyi lagu Melayu kemarin apa? Legang Zapim Palembang. Terima kasih sudah hadir di sini dan kawan-kawan Kobar 9 yang hadir di sini ada Isnayanti, ada Ali Biar sendiri dan beberapa kawan yang lain mungkin menyusul. Dan pasti hari ini kita mencoba untuk mengenang kembali satu penyair angkatan 45 ya, pelopor penyair modern yang oleh Habib Yasin itu jelas dikatakan bahwa beliau ini atau Hairil Anwar ini betul-betul menjadi panutan atau menjadi epigon daripada banyak kawan-kawan penyair di Indonesia. Jadi dia mengatakan, kalau tidak tahu Dami Toda itu mengatakan bahwa penyair Indonesia itu mata kanannya Hairil, mata kirinya Sutarji, karena dua hal berbeda. Jadi kalau Hairil itu lebih pada kata-kata, pada makna kata Hairil menulis. Kalau kita lihat dalam kumpulan puisinya itu ada satu puisi dengan berapa versi. Ternyata Hairil betul-betul mengolah puisinya, menggali, kemudian membuat satu kata betul-betul begitu kuat sehingga Hairil dikatakan menjadi pelopor penyair modern. Yang sebelumnya semi modern itu sebenarnya Amir Hamzah. Jadi Hairil kemudian membuat satu tradisi dalam menulis puisi di Indonesia yang sebelumnya kalau kita mengenal Sultan Takdir, mengenal Sanusi Pane dan lain-lain, J. Eta Tengkeng misalnya yang mendayu-dayu, tapi Hairil membuat sesuatu tradisi yang sepertinya dipengaruhi oleh Eropa atau Barat, karena bacaan-bacaan Hairil itu pada umur 20-an itu udah luar biasa. Nah, karena banyak pengagumnya dan kemudian bukan cuma kagum tetapi kita akan mengambil makna yang lebih dalam dari Hairil. Selain semangatnya menulis tetapi juga
estetika yang dia wariskan, kita bisa nikmati dan tidak habis-habisnya kita menikmati estetika Khairil. Kemudian tidak habis-habisnya orang membicarakan Khairil. Selalu saja ada hal yang baru kalau menulis Khairil. Jadi tidak pernah Khairil itu lama, karena itu wajar dia mengatakan bahwa dia ingin 1000 tahun lagi. Dia meninggal 25 tahun, tapi dia dikenang 1000 tahun. Begitulah Khairil, dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua di komunitas Batanghari 9 ini. Dan komunitas Batanghari 9 ini sudah lama sebenarnya kami dirikan, sejak tahun 2003. Ini 2002 malah ya, tapi di akte 2003 kita tulisnya. Di rumah. Jadi 23 tahun ya. 21 tahun, dan sudah banyak juga, terutama dalam menulis buku, buat kegiatan-kegiatan festival, lomba, dan pergelaran-pergelaran, dan mempelopori berbagai kegiatan. Dan mudah-mudahan nanti ke depan kita akan terus bikin kegiatan dan mengajak kawan-kawan semua, terutama kalau kita beberapa tahun terakhir misalnya dalam festival-festival itu selalu bekerja sama dengan yang lain dan mengkoordinir juri dan sebagainya. Dan dalam waktu dekat kita sama dengan KPU kita akan bikin sosialisasi dalam bentuk teater tradisional dalam tanggal 24 ya, 24 Agustus nanti. Nah baik, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf dari kami dan mewakili Pir Azwar ini, selain dari pengagum dan dia memang menyiapkan tempat ini sejak awal untuk kegiatan-kegiatan. Jadi semacam kantung budaya lah di tempat ini. Dan beberapa kali kegiatan, tidak hanya ini, dan seringkali kegiatan-kegiatan di sini, baik diskusi sastra, diskusi musik dan lain sebagainya di tempat ini. Terima kasih juga pada Pir Azwar yang sudah menyiapkan tempat, memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang saya kira walaupun kepala sekolah ya terbatas dana, tapi beliau selalu saja ada dana untuk kegiatan seperti ini. Dan masyarakat tunjuk ongkos balik. Amin. Itu Jahil. Salah satu kreativitas Jahil ya memang itu. Jadi itu ya. Dan mudah, saya bayangkan kalau misalnya Pir ini konglomerat, waduh luar biasa, seniman-seniman bisa sejahtera ini. Dia tidak konglomerat saja, sudah bikin kita bisa memfasilitasi hal-hal seperti ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pakai ini. Ya. Terima kasih Febri Alintani, Ketua Komunitas Budaya Batanghari 9 yang sudah memberikan sambutannya dalam kegiatan 102 tahun kelahiran Khairil Anwar. Baik, untuk mempersingkat acara, kita dahulukan dulu tuan rumah ini untuk membacakan atau membawakan puisi Khairil Anwar, entah itu dalam bentuk puisi atau lagu. Kayaknya lagu tadi, udah latihan tadi Pak Pir tadi saya lihat. Ya, pada Pak Pir kami persilakan. Aduh. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberi kesempatan pertama untuk mengapresiasi puisi Khairil Anwar. Kawan-kawan semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tadi sudah disapa oleh Bung Febri, Bang Jai,
Aku kalau ada mangca ini gugup. Ya. Nah, senior ini, ya senior. Tapi jangan senang istri orang ya senior itu. Senang nipu orang. Senang nipu orang. Pak Camat gitu. Ya. Dan kawan-kawan yang lain tentunya tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Terima kasih atas kehadirannya di Padepokan Seni Rendezvous. Rendezvous itu artinya pertemuan. Jadi tempat kita ini pertemuan berbagai macam kalangan, seniman, budayawan, tokoh-tokoh pergerakan, tokoh-tokoh media, LSM juga sering kumpul di sini berdiskusi. Jadi memang ini adalah tempat pertemuan rendezvous, makanya kami sebut namakan Padepokan Seni Rendezvous, sekaligus juga sekretariat komunitas budaya lembaga budaya Kobar 9 yang baru resmikan beberapa bulan yang lalu, baru sebulan kira-kira. Berbicara mengenai Chairil Anwar, ini sepertinya tidak habis-habisnya, walaupun sudah mungkin berapa puluh tahun yang lalu beliau meninggal pada tahun 1949, tepatnya tanggal 28 April tahun 1949. Tanggal 28 April ini sering juga dijadikan hari puisi nasional, tapi kami lebih cenderung mengambil hari puisi itu pada peringatan hari lahirnya Chairil Anwar tanggal 26 Juli 2022, yang kalau masih hidup beliau berumur 102 tahun. Ini kali yang ketiga kita punya inisiasi untuk memperingati hari lahir Chairil Anwar. Tahun kemarin dan tahun yang lalu 2022 saya juga membaca puisi, kalau tidak salah puisinya Derai-Derai Cemara, kemudian puisi tahun kemarin Senja di Pelabuhan Kecil, dan tahun ini 2024 saya akan membacakan puisi yang berjudul Sajak Putih. Tadi saya coba-coba secara spontan membuat musikalisasi puisi, judulnya Sajak Putih. Tapi kadang-kadang apa yang aku mainkan tadi berubah lagi nih, kan tidak aku rekam tadi. Jadi mohon maaf gitu. Sajak Putih. Sajak Putih, buah karya Chairil Anwar. Bersandar pada tari warna pelangi, kau depanku bertuduh sutra senja, di hitam mata kembang mawar dan melati, harum rambutmu mengalun bergelut senja. Sepi menyanyi, malam dalam mendoa tiba, meriak muka air kolam jiwa. Dan dalam dadaku membeku jiwa, dan dalam dadaku membeku lagu. Malam dalam mendoa tiba,
meriak muka air kolam. Menari, menari, menari seluruh aku. Hidup dari hidupku, pintu terbuka. Selama matamu bagiku mendengarkan. Selama kau dan aku mengalir dari luka. Baca. Iya itu bawa sini. Baca bawa sini. Antara kita Mikrofon baca. datang Duduk situ ya. tidak membelah. Ya. Ya. Kacamata. Terima kasih. Melania, pokoknya kan muskelsasi bawa gitu. Ya, sebenarnya banyak penyair yang akan datang. Ada Iqbal Jibermana, ada Anwar Putra Bayu, ada Julher Ali. Barusan masuk WA saya Bang Bayu, Bang Anwar Putra Bayu, karena ibu mertuanya tidak datang untuk menjaga anaknya dan cucu di rumah, terpaksa dia yang menggantikan, jadi tidak bisa hadir. Kak Julher sudah meluncur sini, ada telepon mendadak, dia terpaksa ke rumah sakit. Bicara dokter lah, Kak Julher. Terus Pak Iqbal, karena ada acara keluarga, kalau dia bisa hadir nanti kemungkinan besar paling-paling jam 5 katanya dia datang. Ya. Untuk ke depan setelah panggil kita panggil Jahid Saidi. Nah, Jahid Saidi ini ya. sekarang lagi sakit, tapi meskipun sakit Nak semangat. dia tetap semangat untuk membaca puisi Hairil Anwar. Pada Pak Jahid kami persilakan. Ya. Untuk itu. Itu. Baca megangnya. Megangnya pula. Nah, ya. Ini maluan dengan Hairil Anwar gitulah tuh ini tidak semangat ya. Dia sakit-sakit TBC segala macam dia. Umur 26, 27 masih semangat. Kita ini tidak semangat maluan. Ya, nyampak. Nah, ya. Baiklah. Untuk menyemangati hari ini saya akan bacakan satu puisi Hairil Anwar. Judulnya Catatan Tahun 1946. Nah, tidak tahulah aku ada yang sudah lahir di sini. Karena sebelumnya tahun 46 ini umur dia sudah 23-an ya, 23, tapi yang aku kagumi itu diksi dia membuat puisi ini sangat indah menurut saya. Hampir tidak terlepas, ini jadi favorit saya di tahun 80-an ini. Puisinya judulnya Ada Tanganku, catatan tahun 1946. 46 itu berarti setahun dari merdeka ya. Dia sudah menggebu-gebu dengan pilihan katanya yang seperti ini. Ini baik sekali buat saya, jadi saya sangat mengapresiasi puisi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan tahun 1946. Maaf baik kalau tidak baca bergaya ya, tangannya rusak. Tangan ya baca. Itu kaki baca. Ya tangan kiri, kaki kiri ini ini konslet. Baca. Biasanya nak bergaya dulu nih. Walaupun lah tua. Ada tanganku sekali akan jemu terkulai, mainan cahaya di air, hilang bentuk
dalam kabut dan suara yang kucintai kan berhenti membelai. Kupahat batu nisan sendiri dan kupagut. Kita anjing diburu hanya melihat sebagian dari sandiwara sekarang. Tidak tahu Romeo dan Juliet berpeluk di kubur atau di ranjang. Lahir seorang besar dan tenggelam beratus ribu. Keduanya harus dicatat. Keduanya dapat tempat. Dan kita nanti tiada sawan lagi diburu. Jika bedil sudah disimpan, cuma kenangan berdebu. Karena itu, jangan mengerdip. Tatap dan penamu asal. Tulis. Karena kertas gersang, tenggorokan kering sedikit mau basah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Jadilah. Sampai nak mayo Meskipun dalam keadaan sakit, Ya. Sikok puisi lagi mahal. Ajaib masih tetap semangat membacakan Puisi. puisi. Ya, sini. Nah, Baik. silakan Mbak. Makasih Mbak. Sudah Kak Jaid ini biar agak lemah tuh aku lah mau dengerin dari baca puisi. Nyuruh apa? Kalau TikTok IG ini kapan di luar negeri nak marahin wong tuh ada. Nah, mudah-mudahan puisi Hairil Anwar tidak dicarinya yang marah-marah, mudah-mudahan. Baik, kepada Indah kami persilakan. Siap. Yang hijau ya? Lah tadi tidak dia coba ya? Iya, tadi bisa kayak butuh. Kayak lihat belum ya? Belum sekarang. Bisa. Bisa ya? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini diundang bisa hadir di sini karena memang sudah lama nian. Sudah ada gejolak rindu untuk berkumpul bersama teman-teman penyair. Pada tahun 2000 saya masih SMP. Ingat sekali pertama sekali bisa meraih hadiah atau piala ketika perlombaan di Jambore tingkat Kota Palembang dan mendapatkan juara 1 berkat dari puisi Hairil Anwar yang berjudul Karamang Bekasi. Saat itu yang jadi juri wong dalam inilah, iyalah Kak Febri, Mas Anton Arasoma, Mas Amir Putra Bayu, Pak Jaid, termasuk juga. Dan beberapa kali saya sering membawakan puisi bersama Kak Ali Goik, terima kasih banyak. Seringkali melantunkan musik. Tadi nak minta tolong, tidak lemak kesian. Kurang ajar nian kaget kata Kak Ali ini. Dan sejak dari itu saya rajin sekali mengikuti perlombaan puisi dan alhamdulillah sejauh ini sejak SMP sampai dengan hari ini bisa dikatakan setiap perlombaan membaca puisi saya tidak pernah kalah. Mungkin karena jurinya yang lain di dalam sini galau. Korupsi nama itu.
Nah, hari ini saya akan membawakan puisi singkat dari Hairil Anwar. Tapi mohon izin, tadi saya juga sudah membuat sebuah puisi ketika perjalanan pergi ke sini sekitar 10 menit mencoba mengarang. Karena tadi Mas Febri sudah nanya mana indah hasil-hasil karyanya. Sudah lama tidak mendengar puisi-puisi indah. Jadi tadi ada sebuah puisi lagi yang saya ciptakan dan mohon izin untuk boleh saya bawakan hari ini juga. Boleh? Lagunya. Tadi sudah menyiapkan back sound, karena biasanya yang bantu ini Kak Ali inilah. Sudah backsound Kak Ali. Udah lah, pakai dia dewe. Kak Ali. Bisa? Nah, turun tangan suhu. Yang suka tadi latih teh. Ya, dah. Kapal baik, itu kapal baik, itu kapal. Itu kapal baik, itu kapal baik. Bagus dah. Cocok kabel lah dong. Kapal ada, kapal ada. Kalau ada di back sound ini Cak kurang menjiwai. Masuk, lanjut. Kedengeran? Ini bukan lagu ini dia salah lagunya, back sound-nya. Yang pertama, langsung yang pertama. Patang hari coba. Nisan, karya Hairil Anwar untuk Nenek Kanda. Bukan kematian benar menusuk kalbu. Keridoanmu menerima segala tiba. Tak ku tahu setinggi itu atas debu dan duka. Maha Tuhan bertahta. Anak-anak malaikat. Karya Indah Rizky Aryani. Tanah semangka. Israel membuat tanahnya merah. Bumi ini tak terasa manis. Sepanjang jalan terbau amis, ujar sang iblis. Sebab darah tak henti mengucur dari ujung pelipis. Oh malang, Palestina menangis. Pasukan iblis menjumpai anak-anak malaikat, terjun dari pesawat tempur dengan peluru yang kuat. Awan mengepul begitu pekat, meneriakkan rintih dari jiwa yang terjerat. Tak ada lagi lari-lari yang lirih, tak ada lagi cengkrama dari kaki yang gemulai, tak ada lagi senggungan senyum dari jenazah yang terkulai. Pun bulan tak lagi berani menampakkan diri. Mati adalah dagangan pasar yang tak laku. Berserak di sepanjang jalan di balik reruntuhan batu, ditawar tak kurang dari 2.000. Tumbang satu persatu, tulang membuyar, pecah kepalanya, runtuh jasadnya, suara bom berkor, dentam-dentum, meriam meledak, bocor bacir, asap mengepul tinggi, membuat langit gelap dan curam.
sayup-sayup tangisan pilu bersahutan. Tubuh anak malaikat terbujur kaku. Anak-anak malaikat berlari mencari di mana ibu, di mana kemerdekaan negeriku. Doa ini mengetuk pintu langit, mengirimkan duka yang kelabu. Kemana Tuhanku? Kemana Tuhanku? Di tanah semangka, anak-anak malaikat komat kamit menyerukan Asmaul Husna, berharap Tuhan mengangkat teleponnya. Nyawa hilang melayang adalah hal yang biasa, dan mati adalah hadiah. Anak-anak malaikat bermain petak umpet di antara dentuman mortir yang bergeming. Suara peluru mampir di kejauhan telinga yang berdesing. Berlarian mencari mayat ayah dan ibu yang hancur berkeping. Kemana dijual hati nurani? Kemana ditawarkan rasa iba dan kasih? Darah kami membuncah ke atas langit. Kenapa diam? Bersuaralah Indonesia. Terima kasih. Jadi juara satu bukan korupsi ya, Beliau dari rumah cuma 10 menit buat puisi untuk Palestina. Yang mudah-mudahan Palestina cepat mendapatkan kemerdekaan. Amin. Ya baik, berikut kita panggil jurnalis sekaligus penyair M. Nasir. Ini mic tuh. Sama baik kalau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ke-102 Hairil Anwar ini, kalau beliau masih hidup, sebenarnya saya belum pernah baca puisi di panggung. Tahun kemarin ikut, ini kedua kali. Jadi kalaupun ada yang kurang sempurna, mohon dimaklumi. Kali ini saya akan membacakan puisi Diponegoro. Diponegoro, karya Hairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali. Dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti. Tak gentar, lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju, ini barisan tak bergenderang berpalu, kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti, sudah itu mati. Maju, bagimu negeri menyediakan api, punah
di atas menghamba, binasa di atas ditindas. Sungguh pun dalam ajal baru tercapai, jika hidup harus merasai. Maju, serbu, serang, terjang. Februari 1943. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Indah, Nasir, ya, balik lagi ke perempuan lagi. Ibu Inur, kami persilakan untuk membacakan puisinya. Ibu Inur. Ibu Inur, kami persilakan. Udah tadi ngomongin loh. Ini nggak apa-apa dipegang juga nggak apa-apa. Dipegang nggak apa-apa. Pas. Merdeka. Aku mau bebas dari segala merdeka, juga dari Ida. Pernah aku percaya pada sumpah dan cinta, menjadi sumsum dan darah, seharian kukunya ku mama, sedang meradang. Segala ku renggut, ikut bayang. Tapi kini hidupku terlalu tenang, selama tidak antara badai, kalah menang. Ah, jiwa yang menggapai-gapai, mengapa kalau beranjak dari sini? Ku coba dalam mati. Sudah. Pak Irman, camat Itiduo ini. Juga baca puisi. Pokoknya sekali di bar pertama. Pertama lagi bagus ya. Siapa bilang untuk jadian untuk ajaib. Ya, baik. Masih birokrat ini tapi ini di pendidikan. Kita panggil kepala sekolah Blido, kepala sekolah Blido ada SMK Sumairotan. Jangan dicecak telepon. Nah, silakan baca puisi. Ya, kepala sekolah SMK Sumairotan ini sudah banyak ini bukan single, sudah 2 single dia nyanyi, double single. Direkam ya. Tadi yang pernah Indah bagus seperti ini ya. Kalau soal aku bagus duanya. Aku nama ini juga. Banyak kepala sekolah pantas siswa tidak datang. Aku tak. Ada siswa yang sudah libur satu. Mau libur. Oh, tarik. Kendor.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah orang baru, pendatang baru. Jadi mohon izin jikalau kelakuan dan sikap saya kurang berkenan karena kurang tahu tata krama. Perkenalkan, nama saya Huiri. Saya adalah seorang guru yang kebetulan dipercaya juga oleh Pak Pir Azwar untuk menyanyikan lagu ciptaan beliau. Itu ada duo sekarang. Yang pertama itu Lenggang Zapin Palembang, dan baru sudah selesai bikin video klip kemarin itu Payu Bekarang. Lagu ini berbahasa Pali, jadi mirip-mirip bahasa Skayu. Kebetulan saya juga orang Musi Banyuasin, wong Skayu, jadi ngeklop dengan bahasanya. Dan untuk diundang oleh Pak Pir baca puisi ini, itu gemeternya minta ampun, karena saya belum pernah, jujur, bukan, kalau bahasa anak mudanya itu bukan garing, itu bukan, tapi emang belum pernah. Ditambah lihat dari Pak Pir tadi dengan musikalisasi puisinya luar biasa, denger suara indah juga, la ilaha illallah. Rasanya pengen membaca balik-balik, jangan disuruh. Tapi saya ingin mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah saya coba, dan hari ini akan saya coba. Dan kira-kira baru belajar caro-caro yang disampaikan oleh Indah. Kalau mirip, kalau tidak bagus, maaflah. Dendam, karya Hairil Anwar. Berdiri tersentak dari mimpi aku bengis di elak. Aku tegak, bulan bersinar sedikit tak nampak. Tangan merabah ke bawah bantalku. Keris berkarat ku pegang ke hulu. Bulan bersinar sedikit tak nampak. Aku mencari, mendadak mati ku hentak berbekas di jari. Aku mencari, diri tercerai dari hati. Bulan bersinar sedikit tak nampak. Terima kasih. Mantap itu. Kira-kira. Kalau itu nyari juara satu. Alhamdulillah. Belajar dari seni ini, pakarnya. Agak bingung nentuin yang mana juara. Iya, asik. Ibu Herman. Baca ini kau tuh. Oh iya. Kita kembali ke kaum perempuan lagi. Kita panggil Ibu Isnayanti. Walaupun tadi dia ngomong agak ngeper setelah itu baca puisi, tapi tetap kita suruh baca puisi untuk maju ke depan. Kepada Ibu Isnayanti kami persilakan. Memang salah, aku nyuruh dia dulu. Jangan ditakutkan. Ada, si Ali terakhir ya putar. Kayaknya nggak bisa. Dipegang banyak Bapak. Nah, aku udah pegang tapi. Tolong saya, bisa nggak tolong saya? Udah. Udah ya? Mana Iman? Ketinggian ini mic-nya. Cek, cek. Gemeter. Aduh, kejahit ini pertama kalinya
Yanti baca puisi depan Kak Jait. Ada Bu Indah. Makin cantik sekarang ya. Sudah singkat. Tadi Ali juga nanya cak mana lah resepnya. Ini ngeles biar tidak gugup. Haidah. Senja di Pelabuhan Kecil, karya Hairil Anwar. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang rumah tua pada cerita, tiang serta temali. Kapal, perahu, tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam. Ada juga kelepak elang menyinggung muram. Desir hari lari berenang, menemu bujuk pangkal akanan, tidak bergerak, dan kini tanah dan air tidur hilang. Ombak tiada lagi. Aku sendiri berjalan menyisir semenanjung, masih pengap, harap sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan dari pantai keempat. Seduh penghabisan bisa terdekap 1946. Jadilah Kak. Sudah jadilah. Akhirnya. Panjang 4 menit. Ya akhirnya baca juga. Hilang gemeternya. Berikut kita panggil Satria Aji. Satria Aji ini kemarin pantun deh. Tapi kita hari ini jajal baca puisi dia. Ada pacak ada baca puisi. Pada Satria Aji kami persilakan. Apa ini Pak? Untuk ini. Oh. Selamat sore teman-teman sekalian. Maaf, saya di sini orang baru. Saya juga di Palembang baru 3 minggu. Karena saya dari Bandung juga. Yang penting ada uang dalam. Dipegang. Saya juga ini baru baca puisi. Tadi baru meraba-raba juga. Nah, jadi mohon maaf kalau misalnya saya ini awam gitu dalam hal berpuisi. Tapi insya Allah saya akan coba maksimal untuk membacakan puisi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Puisi Aku, karya Hairil Anwar. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh-sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang.
biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Maret 1943. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baca betul. Baru pertama kali. Oh iya. Tidak baca ngelak lagi, kita panggil Cahaya Sempurna. Jangan ecak-ecak ngandung ke HP, tidak. Kita panggil dia untuk baca puisi. Nah, Cahaya Sempurna ini banyak juga bacaannya. Penyanyi juga, penari. Nah, kita panggil Cahaya Sempurna. Selain ASN. Siap, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Di sini semuanya ada penyair, ada pencipta puisi, ada puisi, ada semuanya. Soalnya kayaknya senior semua, sudah juara semua. Jadi saya juga ingin juga mencoba. Kira-kira suara saya bisa nggak untuk jadi puisi? Tadi ada sempat terdengar Pak Ali yang pendek baik. Ternyata saya sudah milih yang terpendek sekali. Mohon izin untuk semua senior. Nisan. Untuk Nenenda, bukan kematian benar menusuk kalbu. Keriduanmu menerima segala tiba. Tak ku tahu setinggi itu atas debu. Dan duka Maha Tuan bertahta. Oktober 1942. Terima kasih. Oh, yes. Lupa tu. Caknya tak bawa balik deh. Ya, tak apa. Baik, selamat datang Kak Husin, Pak Haji Husin ini baru datang, baru turun haji di tahun ini. Iya. Semoga jadi haji yang mabrur. Berikut kita panggil Febri Alintani. Yo, diberi puisi ya. Oh iya, Pak Beni boleh. Pak Beni untuk membawakan puisi Hairil Anwar. Basing jomot baik. Iya. Yang penting langsung dibaca. Nah. Oh iya, silakan dicari yang pendek.
Silakan Pak Beni. Itu ini bukan baru 2 kali nih awak panggil kemarin ini dulu 2 kali. Tambah bagus gitu. 2 kali baca puisi. Biasa nyanyi, biasa bermusik. Nah ini suruh baca puisi. Ya. Matur dulu. Buat gadis Rasid, antara daun-daun hijau, padang, lapang, dan terang, anak-anak kecil tidak bersalah, baru bisa lari-larian. Burung-burung merdu, hujan segar dan menyebar, bangsa muda menjadi baru bisa bilang aku. Dan pasir bangkit mentanduskan daerah yang dikosongi, kita terapit cintaku, mengecil diri, kadang bisa mengisar setapak. Mari kita lepas jiwa, mencari jadi merpati terbang, mengenali gurun, sonder ketemu, sonder mendarat, the only possible non-stop flight, tidak mendapat. 1948. Terima kasih. Nggak baca, itulah bacanya. Malu dengan ketika itu. Ya, terima kasih Bung Beni. Bung Beni ini selain aktivis, dia juga pengacara dan juga ketua Bung Baja, ketua umum Bung Baja. Kita panggil Bung Febri untuk membacakan puisi Hairil Anwar. Terakhir ini belum masih belum terakhir. Siapa terakhir? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan baca puisi Hairil Anwar. Judulnya Persetujuan dengan Bung Karno. Ayo, Bung Karno, kasih tangan. Mari kita bikin janji. Aku sudah cukup lama dengar bicaramu, dipanggang atas apimu, digarami oleh lautmu. Dari mulai tanggal 17 Agustus 1945, aku melangkah ke depan, berada rapat di sisimu. Aku sekarang api, aku sekarang laut. Bung Karno, kau dan aku satu zat, satu urat. Di zatmu, di zatku, kapal-kapal kita berlayar. Di uratmu, di uratku, kapal-kapal kita bertolak dan berlabuh. Makasih. Ditulis tahun 48. Dan kita sudah memasuki penghujung acara membaca puisi Hairil Anwar 102 tahun Hairil Anwar. Pecahnya laju kepengen maca puisi dulu. Balik bandar, Bukan balik bandar ini. Pengen ngetesnya tapi musikalisasi. Iya. Dari mana? Kecil dari kan? Ali, kecil dari mana? Kecil dari. Agak bekerja.
Kayaknya habis baterai. Ya, mungkin musikalisasi ini Tidak tadi begitu kan? musikalisasi penutup untuk 102 tahun Hairil Anwar. Saya akan mencoba membacakan puisi Hairil Anwar di masjid. Oh iya pangeran. Di masjid. Ini kebetulan Tidak. Temu tadi. Tidak tahu. Dapat masuk Niksa. Lalu. Dapat ya? Itu. Depan kakak tuh. No. Masuk. Masih. Kalau ini tuh ada masuk. Seru saja dia sehingga datang juga, kami pun bermuka-muka. Seterusnya ia bernyala-nyala dalam dada. Segala daya memadamkannya, bersimpah peluh diri yang tak bisa diperkuda. Ini ruang gelanggang kami berperang. Binasa membinasa, satu menista lain gila. 29 Mei 1943. Sebelum kita menutup secara resmi kegiatan ini, kembali kita panggil Indah. Ya, boleh yang kita ini. Batanghari ya. Apa puisinya? Negeri Netizen. Oke, sip. Ali. Ya, jadi. Tadi agak seret musiknya kayaknya. Iya, kurang seret. Kali. Oke. Kali. Ini mic ini. Pakai mic. Main. Gak apa-apa, itu nyangkut. Pak Nizim, memang biasanya sama Kalin lah. Sebagai penutup ada sebuah puisi saya yang dibuat pada bulan Maret 2022. Aku kesini. Nah, iya. Oh, Ada suara musik kado gimana? Negeri Netizen, karya Indah Rizky Aryadi. Apa kabar negeri netizen? Ku dengar ada yang bersedih.
bagaimana dengan harga minyak hari ini? Apakah masih kau mengantri dengan terkapar-kapar? Ibu penjual gorengan terseok-seok mengantri minyak sehabis meneteki anak kanan dan kiri. Tak sempat lagi yang sulung sekolah online. Tak mampu beli pulsa walau sekerat 1 giga saja. Tak keburu menyiapkan sarapan pagi biarpun lauk mie. Dengan nasi yang dingin, seperti mayat 3 hari mati, tak mampu bayar sekolah walau tak sekolah bertatap muka. Apa kabar negeri netizen? Kudengar ada yang bersedih, sebab anak muda yang punya harta melambung baru saja kena gulung. Pendapatan triliunan dipertanyakan, kekayaan yang tiba-tiba membuat gusar hiruk pikuk dipergunjingkan tambah tenar. Awalnya bohong, sekadar untuk sombong. Sekarang bohong agar tak lagi digigit anjing ompong. Apa kabar negeri netizen? Kudengar ada yang berpesan agar jangan makan gorengan lagi. Lebih baik makan kacang rebus. Direbus lama-lama biar kacangnya bedok. Bisa untuk menahan lapar sehari penuh. Kita juga tak lagi butuh makan. Kita butuh kuota. Apa kabar negeri netizen? Di luar negeri Rusia berperang dengan Ukraina, sementara di Indonesia kau sibuk sekali menyebarkan fitnah. Malaikat sakratul maut sedang mencabik-cabik aku yang segar bugar. Mukaku mengot sebab kabarmu diterima oleh hati nurani yang reot. Mukamu busuk seperti bangkai 7 hari mati bunuh diri. Tingkahmu bah anak-anak yang senang dipuja-puji. Kau melambung di atas langit, berlari-lari kecil di atas langit. Semakin sirkus ditepuki, dinikmati, ditonton, semakin kau mengumpulkan isi perut ususmu, semakin banyak truk tronton. Ketika kalah debat, fitnah adalah alat bagimu sang pecundang. Kita belum pernah bertemu, namun percayalah kita akan ketemu suatu hari nanti. Aku tertawa hahaha menonton konten TikTokmu, menikmati reels Instagrammu penuh drama dan palsu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama.